Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Social Network Analysis. Kami beranggotakan yaitu Ervan Rizky Febriansah, Muhammad Rafis Cayono, dan saya sendiri Pipit Antika Sari. Kami akan mempresentasikan tentang data relasional. Model data dibagi menjadi dua, yaitu model data atribut dan model data relasional. Model data atribut ialah model data yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana pada baris memuat nama responden, sedangkan untuk kolom memuat data atributif yang berisi profil, opini, sikap, dan pendapat. Contohnya pada hasil penelitian survei. Yang kedua, model data relasional. Ialah model data yang dibuat seperti model data atribut, tetapi hanya terdiri dari kolom dan baris, yang memuat responden. Setelah itu kita hanya perlu memberi tanda relasi antara nama di baris dan juga nama di kolom. Kelebihan dan kekurangan dari model data relasional. Kelebihan dari model data relasional ini yaitu bentuknya sederhana, data dapat diakses lebih cepat, data lebih akurat, dan struktur datanya lebih mudah diubah. Kekurangannya yaitu diperlukan pemahaman user yang kuat terhadap hubungan antar tabel. Proses input data jaringan komunikasi. Yang pertama, kita harus membuat matriks kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan atau banyaknya responden yang kita perlukan. Yang kedua, memindahkan jawaban responden. Memindahkan jawaban responden ke dalam matriks yang telah kita buat dan menunjukkan relasi dari aktor yang terlibat atau responden yang terlibat di dalam sampai penelitian kita. Contohnya ini adalah bentuk relasi. Di sini terdapat responden A, B, C, D. Pada simbol X ini artinya tidak ada relasi, sedangkan 0 ini mereka tidak memiliki relasi. Angka 1 menunjukkan bahwa mereka memiliki relasi. Responden A tidak memiliki relasi dengan dirinya sendiri, yaitu responden A. Sedangkan responden A tidak berelasi dengan responden B. Responden A berelasi dengan responden C dan D. Begitupun responden yang lainnya. Input data pada software jaringan sosial. Yang pertama ada Usenet, Python, Pajek, dan NoteXL. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi 3 format yang paling banyak dipakai pada software analisis jaringan. Yang pertama ada matriks pencocokan. Kelebihannya mudah digunakan dan bisa memperlihatkan secara kasar relasi antar satu aktor dengan aktor lainnya. Dan untuk kelemahannya, tidak praktis jika jumlah aktor yang akan dianalisis besar atau lebih dari 100, karena akan sulit mencocokkan relasi dari setiap aktornya. Format ini bisa dibuat dalam bentuk data yang tidak mempunyai nilai atau n-value, ataupun yang mempunyai intensitas nilai atau value. Format ini dipakai di Usenet. Selanjutnya yang kedua ada node list, dibuat dengan menyusun nama-nama aktor atau node, setelah itu melengkapi nama aktor itu dengan relasi setiap aktor. Dan kelebihannya sederhana dan dapat digunakan dalam jumlah yang besar. Kekurangannya tidak bisa dipakai untuk data yang mempunyai intensitas nilai atau value. Format ini juga terdapat di software Usenet. Yang terakhir, daftar hubungan atau @glist. Jika node list disusun secara horizontal, @glist disusun secara vertikal. Format ini berisi 2 kolom berupa pasangan nama. Jika aktor mempunyai relasi dengan aktor lain, kita bisa menulis untuk 4 baris aktor atau node dengan pasangan aktor lain, sampai semua aktor dan relasi terisi. Kelebihannya bisa digunakan dalam jumlah yang besar dan juga bisa dipakai untuk data yang mempunyai intensitas nilai atau value. Format ini terdapat di software Usenet dan NoteXL. Ya, saya Ervan Rizky Febriansah akan melanjutkan tentang gambar sosiometri. Gambar sosiometri dasarnya memperlihatkan aktor dan relasi atau link di antara setiap aktor. Aktor atau node dilambangkan dalam sebuah lingkaran. Relasi di antara aktor atau link atau edge dilambangkan dalam satu garis yang menghubungkan aktor satu dengan aktor lainnya. Garis atau link ini juga menunjukkan adanya relasi juga sebagai penunjuk arah relasi. Arah relasi dilambangkan dengan garis panah. Kekuatan relasi biasa dilambangkan dengan 2 simbol baik angka ataupun huruf. Misalnya relasi antar aktor yang kuat ditulis dengan garis tebal, sedangkan hubungan yang lemah ditulis dengan garis penghubung yang tipis. Nah, di sini ada gambar sosiometri. Yang pertama tadi ada aktor atau node, dilambangkan dalam sebuah lingkaran, seperti ada yang di relasi A, relasi B, relasi C, dan ada relasi D.
Yang kedua tadi ada relasi di antara aktor, link atau edge dilambangkan dalam satu garis yang saling berhubungan, seperti yang di relasi A dan relasi D, saling berhubungan. Dan ketiga tadi ada garis atau link sebagai penunjuk arah relasi, seperti dari relasi A ke relasi B, relasi C, dan ke relasi B, dan sebagai lainnya. Keempat ada arah relasi dilambangkan dengan garis panah. Ya, seperti sebelumnya sama dengan relasi A, relasi B, relasi C ke relasi B. Yang terakhir, kekuatan relasi dilambangkan dengan dua simbol, bisa huruf ataupun angka. Seperti di relasi A ke relasi B, kekuatan relasi itu ada 4. Seperti itu. Selanjutnya ada menentukan arah relasi. Yang pertama ada relasi berarah atau directed. Relasi berarah ini posisi aktornya tidak sama, ada subjek atau pengirim dan ada objek penerima. Yang kedua ada relasi tidak berarah atau undirected, posisi aktornya sama. Nah, kenapa relasi berarah atau directed dikatakan relasinya tidak sama? Karena didasarkan karena pertukaran informasi dari satu aktor ke aktor lainnya. Ada aktor yang berperan sebagai pemberi dan juga ada yang berperan sebagai penerima informasi. Lalu kenapa relasi tidak berarah atau undirected dikatakan relasi yang sama? Karena relasi berdasarkan hubungan darah, saudara, keluarga, kekerabatan, dan lainnya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.